Salah satunya itu kemampuan menangkap instruksi ya. Jadi kita siasati apa dengan ritme yang lebih pelan gitu, berulang. Kita memberikan instruksi berulang. Kemudian sambil kita bimbing kayak minta tolong apa dan harus diulang dan ternyata itu mereka belum nangkep ya. Berarti step selanjutnya kita harus bimbing, itu salah satunya. Terus apa ya, kalau ngobrol jarang yang suka ngobrol. Ada beberapa yang suka ngobrol, suka cerita, tapi itu nggak banyak. Kebanyakan kalau ada apa-apa itu harus kita pancing dulu, berulang kita pancing. Terus apa lagi? Jadi lebih kayak ke kita memperlakukan anak TK. Jadi kalau gampang itu bagaimana Mbak, Mas di sini berkomunikasi sama anak TK. Nah seperti itulah kurang lebih sama teman-teman Grahita. Jadi semua intelektualnya, terus maksudnya memperlakukan yang lainnya juga, misalnya kayak nyuruh ya, kita mau nyuruh, minta tolong, semuanya juga sama kayak gitu. Mereka masih suka berantem kecil sama temannya. Itu persis kayak anak TK gitu. Iya. Jadi gimana kita ngajarinnya segala macamnya itu juga perlu berulang kali, terus juga bertahap gitu ya, dari dasarnya dulu. Gimana sih cara kita berkomunikasi sama mereka, membangun komunikasi dan relasi? Mungkin kalau ada step by step yang lebih rincinya nih, yang ya secara kasarnya gitu dari Mbak Nila atau Mbak Sisil, ada nggak untuk berkomunikasi gitu, pengalaman? Kalau orang open ke kita, mau terbuka, mau jalin relation sama kita tuh nomor satu trust ya. Kita bangun trust dulu, tunjukkan performa, tunjukkan citra diri bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa dijadikan tempat untuk dia dalam keadaan apapun. Itu trust. Terus nyambung basis acceptance, kita terima kondisi. Ya udah, emang dia gini, kita paham. Terus kita mau mengulang instruksi lagi dan kita nggak keberatan. Jangan tunjukin muka bete gitu kan, kayak ambilin ini, maksudnya tunjuk ekspresi seperti itu jangan. Jadi kayak trust yang udah kita bangun runtuh karena ekspresi kita yang tidak menyenangkan. Kita tunjukkan bahwa kita menerima mereka, terus perlakukan mereka dengan baik gitu. Manusiakan manusia. Gitu. Mbak Sisil, apalagi Mbak? Karena otomatis sih setelah trust kebangun, hubungan yang baik itu kebangun, raportnya terbangun antara kita dengan si PM ya, pada saat itu mereka kan lebih mudah kok untuk ngobrol, untuk ngomong gitu, untuk lebih enak ngomongin apapun gitu. Bahkan ketika mereka kurang enak pun mereka mau cerita. Ya itu yang penting ya, berarti teman-teman, trustnya dari awal udah harus dibangun nih. Gitu. Jangan maksudnya ketika kita lagi ngobrol sama mereka kita sibuk main handphone. Sama aja orang yang tidak disabilitas pun tidak ingin general ya. Gitu. Apalagi mereka yang biasanya lebih sensitif ya. Oke. Suka duka Mbak Nila dan Mbak Sisil sendiri sih, selama menjadi pekerja sosial, apa aja sih pelajaran yang dapat dari teman-teman disabilitas intelektual, dan pesan-pesan buat teman-teman awam di luar sana untuk memahami teman-teman disabilitas intelektual itu sendiri kayak gimana? Kalau saya juga baru di sini, Mbak Sisil juga baru ketemu sama anak-anak disabilitas intelektual, tapi dari sini itu kayak lebih ngajarin kita untuk bersyukur gitu kan. Kita dikasih segitu banyaknya berkah gitu kan, jadi apalagi yuk kita bersyukur. Terus perlakukan mereka dengan baik gitu kan, seperti kita pengen diperlakukan orang lain gitu aja. Dan sama, saya belajar bersyukur di sini dan semakin bersyukur.
Dan buat orang tua yang punya anak disabilitas intelektual, tetap syukuri. Nomor satu adalah yang saya bilang tadi, terima. Walaupun mungkin sulit, tapi kalau bukan dari keluarga sendiri yang menerima, orang akan lebih sulit untuk menerima. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak atau keluarga kita, itu adalah bagaimana orang lain akan memperlakukan juga seperti itu gitu. Kita harus menerima dan menghargai ya, lebih kayak gitu. Kayak gitu sih, saya yang paling pertama sih bersyukur. Dan buat orang tua di luar sana yang tidak memiliki anak disabilitas, berarti akan lebih bersyukur juga harusnya. Iya, harus lebih bersyukur juga. Ditutup dengan tadi ya, pelajaran banyak juga yang dapat oleh Mbak Sil dan Mbak Nila. Mungkin boleh dari ya kita. Oke, sih kalau gitu sebenarnya kita tadi udah masukin pertanyaan terakhir, kita udah juga belajar banyak hal tentang gimana untuk bisa berkomunikasi nih sama teman-teman penyandang disabilitas intelektual. Dan mungkin dari teman-teman Dewan Social Impactor udah segitu dulu aja. Nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut banyak hal soal disabilitas intelektual di video-video selanjutnya. Gitu. Terima kasih semuanya sudah menonton.